Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Aceh di channel Go Writer Academy, channelnya para penulis ya, channelnya siapapun yang ingin belajar menulis saya bebaskan di sini, tapi jangan salah, channel ini berbeda dari channel-channel kepenulisan lain karena di sini tidak mengedepankan materi, meskipun nanti kita akan bahas materi demi materi menulis ya. Misalnya bagaimana cara membuat sinopsis, bagaimana cara membuat dialog yang baik, gaya bahasa, diksi, atau konflik, atau ending, atau apapun alur, nanti kita bahas pelan-pelan. Tapi pada awal-awal video di channel ini saya akan mengajak, atau saya ingin mengajak teman-teman untuk menulis sejak dalam pikiran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita sudah menjadi atau kita sudah mempunyai pikiran penulis sejak sebelum kita mulai menulis. Misalnya Anda, teman-teman, belum mempunyai satu karya pun, tapi teman-teman sudah mempunyai pikiran penulis. Pikiran penulis itu yang bagaimana? Itu pertanyaannya pasti ya. Jadi maksud saya di sini, jadilah penulis sejak dalam pikiran, yaitu masukkan, tanamkan karakter-karakter penulis dalam diri teman-teman, dalam otak teman-teman. Penulis itu dia berwawasan luas, pasti ya, karena dia banyak membaca tentunya ya. Nggak ada penulis hebat yang lahir dari pembaca yang malas. Apalagi malas membaca, tidak mungkin jadi penulis yang hebat ya. Jadi satu, pikiran penulis harus berwawasan luas. Itu satu ya. Maksud luas di sini bagaimana? Luas ya memahami segala sudut pandang ilmu, baik ilmu kepenulisan ataupun ilmu lainnya. Bukan berarti teman-teman misalnya menjadi penulis Islami, bukan berarti teman-teman tidak boleh atau tidak harus memahami ilmu filsafat ya. Atau teman-teman penulis fiksi, bukan berarti teman-teman tidak mengetahui bagaimana cara menulis non-fiksi. Atau teman-teman seorang penulis genre romance, bukan berarti teman-teman harus tidak mengetahui penulisan genre horor gitu ya. Jadi penulis harus berwawasan luas, dan wawasan luas bisa didapat dengan membaca atau bertukar pendapat, sharing ya, dengan orang lain, dengan orang yang memiliki ilmu-ilmu tertentu. Nah, satu itu. Lalu otak penulis itu harus bijak. Dia harus mampu memutuskan apakah yang dia tulis itu sudah benar atau tidak. Benar dan salah memang selalu absurd, selalu bagaimana ya, subjektif ya. Maksud saya misalnya begini, kita contohkan saja biar lebih mudah ya. Misalnya begini, tadi sore saya membaca seorang penulis yang mengangkat legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi, lalu dia parodikan ya. Apakah itu sudah benar? Benar, tapi tidak baik ya. Penulis yang baik dan benar itu, yang bijak, adalah dia sebelum dia menulis, dia tentu mempelajari dulu legenda tersebut itu bagaimana, apa filosofi bagi orang Sunda ya. Jangan asal jeplak, jangan asal nulis saja. Itu bisa mengakibatkan ketersinggungan. Saya sendiri tadi membacanya tersinggung ya, sampai saya komentar langsung. Saya jelaskan sedikit filosofi tentang legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi itu ya. Dan alhamdulillah dia mengerti ketika saya sedikit menjelaskan, dan postingannya dihapus. Nah, sebagai penulis, otak penulis itu harus bijak. Jadi dia mampu mendeteksi atau dia mampu memahami bacaannya dulu terlebih dahulu sebelum dia publikasikan ya. Misalnya nih, saya menulis puisi
atau saya menulis cerpen. Cerpen itu berjudul kematian Tuhan misalnya ya. Saya pelajari dulu apakah ini layak untuk dipublikasikan atau tidak ya. Bagaimana efeknya kalau saya publikasikan? Apakah efek positifnya lebih banyak atau bahkan efek negatifnya akan lebih banyak? Jangan asal ingin tenar, jangan asal banyak like, jangan menjadi penulis hamba like dan komen. Asalkan banyak like, asalkan banyak yang berkomentar, apalagi memuji-muji tulisannya, mengagung-agungkan, berijing, padahal tulisannya gitu-gitu aja ya. Maksudnya gitu-gitu aja, tulisannya dengan dongeng itu sama, nggak ada hidup-hidupnya sama sekali. Lalu dia merasa, wah saya penulis hebat. Belum tentu. Penulis hebat itu bukan yang banyak like, penulis hebat itu bukan yang banyak komentar, penulis hebat itu tidak butuh dipuji ya. Jadilah penulis sejak dalam pikiran ya. Jadi pikirannya dulu harus menjadi penulis. Jangan sampai ingin menjadi penulis tapi pikirannya pikiran otak dagang ya. Atau mungkin jadi penulis tapi otaknya otak mesum ya. Akhirnya yang ditulis apa? Tentang pelakor, tentang seks, tentang ya begitulah ya. Jadi tulisannya tidak bermanfaat sama sekali, tidak berfaedah. Bukan tidak bermanfaat, tidak berfaedah ya. Meskipun menurut saya pribadi semua tulisan selama tidak menyinggung golongan tertentu layak dipublikasikan. Selama tidak menyinggung atau melecehkan ras, suku, agama ya, atau pribadi seseorang, itu layak dipublikasikan. Mau itu horor kayak, mau romance kayak, mau seks kayak, selama tidak menyinggung silakan saja. Tapi tentu saja balik lagi ke dalam diri masing-masing. Apakah teman-teman ingin menjadi penulis hanya dalam teks saja atau ingin menjadi penulis sejak dalam pikiran? Soalnya saya banyak membaca tulisan teman-teman di sebuah grup kepenulisan ya, yang isinya ya kalau tidak nyampah, bukan nyampah ya maksudnya, kalau tidak tentang pelakor, tentang kritikan, tentang menyinggung agama atau menyinggung ras tertentu atau menyinggung suku tertentu atau menyinggung pemerintahan, hingga akhirnya memancing komentar-komentar yang tidak jelas juga. Komentar-komentarnya ikut menghujat, ikut melecehkan. Karena apa? Karena si penulis itulah yang menyebabkan yang lain berkomentar seperti itu. Penulis seperti itu menurut saya hanya cocok jadi komunitas saja. Jangan mempublikasikan karyanya dia dalam bentuk buku karena bahaya. Di komunitas tersebut bisa saja dia disanjung, dipuji, dibilang hebat, tapi ketika dia masuk ke komunitas lain yang genrenya berbeda, tulisannya berbeda, bahkan pemahaman dalam makna-makna sastra juga berbeda, pasti dia balik dihujat. Tulisan apa ini? Seperti ini gitu ya. Sedih saya sebenarnya. Saya bukan sedih ya, maksudnya sedikit miris penulis-penulis muda, penulis-penulis yang berasal dari akademisi hebat justru menuliskan hal-hal yang remeh-temeh ya. Mengangkat tema-tema yang seperti itu ya. Jadi yang tema-tema yang bagaimana saya menyebutnya ya, bingung ya. Kalau disebut sampah, saya juga pernah kok menjadi penulis sampah, tapi sampah saya tidak seperti itu. Sampah saya bukan sampah plastik yang susah didaur ulang, bukan. Saya dulu pernah menjadi penulis sampah tai ya, tapi saya
mampu mendaur ulang sampah itu menjadi sesuatu yang berbeda. Saya memang senang nulis sedikit nyerempet-nyerempet ke keindahan wanita, tapi makna yang saya sampaikan bukan hanya keindahan fisik wanita, tapi ada makna-makna tertentu di dalam kalimat-kalimat saya itu. Beda dengan mereka yang menulis pelakor. Kalau adegan ranjang ya adegan ranjang, tidak ada makna lain dari adegan seks tersebut. Jadi tidak ada yang bisa didapat oleh pembaca kecuali tentang birahi itu tersebut. Makanya jadilah penulis sejak dalam pikiran, yang saya sebut tadi ya, luas wawasan, bijaksana. Lalu menjadi penulis sejak dalam pikiran juga harus jujur, harus sesuai, maksud saya sesuai dengan apa yang dituliskan. Jangan sampai dalam tulisan kita mengajarkan kebaikan, mengajarkan nasihat-nasihat penuh, ya seolah-olah berdakwah lah ya, berdakwah dengan tulisan, tapi dirinya sendiri jauh dari apa yang dituliskannya. Dalam bukunya dia menasehati agar bersabar, agar ikhlas, agar apa ini, mendekat pada Allah, menyembah Allah, tapi dia sendiri justru menyembah royalti, dia sendiri justru menyembah ketenaran. Itu tidak jujur, itu masuk kategori munafik. Maaf ya, saya sedikit kasar karena saya tidak bisa basa-basi. Kemudian, penulis yang menulis sejak dalam pikiran juga akan berusaha untuk menciptakan gagasan-gagasan baru. Ingat, gagasan baru di sini bukan berarti menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi mendaur ulang, ya, merevisi sesuatu yang sudah ada, gagasan yang sudah ada menjadi versi dia. Semacam contoh tadi, legenda itu sudah pasti, lalu dia ubah menjadi versi dia. Nah, itulah gagasan yang beda. Sayangnya si penulis ini tidak mempelajari dulu apa maksud dari legenda tersebut, bagaimana alurnya, sehingga ceritanya banyak yang ngawur. Sayang, sebenarnya pikirannya sudah bagus, ingin menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi beda. Sayang dia tidak mau membaca, mungkinnya dia tidak mau mempelajari atau memahami makna atau filosofi dari legenda tersebut. Jika teman-teman sudah menjadi penulis sejak dalam pikiran, maka ketika teman-teman menulis, tulisan teman-teman akan benar-benar hidup sebagai tulisan, hidup sebagai sebuah dunia baru, bukan hanya sebagai dongeng-dongeng pengantar sebelum tidur. Ya. Kalau menulis dongeng sih gampang saja, anak SD juga bisa nulis dongeng mah. Coba suruh anak SD ngedongeng, pasti bisa. Pada suatu hari, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja. Raja itu mempunyai anak, anak itu mempunyai anak lagi, anaknya menjadi raja. Lalu kemudian si raja itu mempunyai anak lagi, anaknya jadi raja lagi. Anak SD juga bisa menulis seperti itu pada zaman dahulu kala, pada suatu hari, pada suatu sore. Menulis itu tidak seperti itu. Menulis itu adalah melukis. Melukis anatomi gagasan, sudah saya bahas kemarin ya. Menulis adalah melukis anatomi gagasan, bukan mengarang bebas. Kalau mengarang bebas itu tahapannya ada di anak-anak SD. Pahami dulu karakternya, apa itu menulis, lalu menulislah. Jadilah penulis sejak dalam pikiran. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.